Ya, pemirsa, akibat kebakaran di pemukiman padat penduduk, 380 orang warga Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat kehilangan tempat tinggal mereka. Ya, dan bagaimana kondisi korban yang masih mengungsi di tenda penampungan sementara? Telah ada rekan Gusti Ayu langsung dari lokasi. Silakan Ayu. Reva dan juga Vandana, benar sekali pasca kebakaran yang terjadi di Jalan Ketapang Utara, Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat pada Selasa pukul 9.50 pagi kemarin. Ini menghanguskan sekitar 30 rumah warga di pemukiman padat penduduk di 4 RT yang berada di Jalan Ketapang Utara, Taman Sari, Krukut, Jakarta Barat. Seperti apa tindak lanjut dari penyelidikan dari rumah yang menjadi salah satu diduga terjadinya kebakaran yang berasal dari kompor gas di lantai 2 di salah satu rumah warga di Jalan Ketapang Utara, Taman Sari, Krukut, Jakarta Barat. Saya sudah bersama dengan Kapolsek Taman Sari, AKBP Ruli Indra, dan juga Lurah dari Krukut, yakni Bapak Agus Setiawan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, Pak, seperti apa sih Pak tindak lanjut dari hasil penyelidikan terhadap salah satu rumah yang diduga menjadi pemicu kebakaran di Taman Sari ini, Pak? Baik. Jadi terkait dengan masalah kebakaran tersebut, kita masih melakukan proses penyelidikan lanjut, dan dari kepolisian sendiri, khususnya dari Polsek Taman Sari, sudah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 12 orang saksi yang terkait atau diduga juga melihat secara langsung terkait dengan masalah kebakaran tersebut. Kemudian terkait dengan rangkaian proses penyelidikan tersebut, kita juga tadi sudah meminta bantuan dari Puslapor Mabes Polri dengan menyampaikan terkait dengan masalah barang-barang yang kemungkinan akan bisa untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Nah, sementara ini kita masih menunggu hasil dari Puslapor Mabes Polri. Sejauh ini penyelidikan terhadap saksi-saksi tersebut, apakah saksi-saksi ini berasal dari warga sekitar ataukah RT RW dan juga pihak dari yang menjadi korban dari kebakaran ini juga ikut dijadikan sebagai saksi, Pak? Betul, jadi yang sudah kita panggil sebagai saksi tentunya juga warga sekitar yang pada saat itu mungkin berdekatan dengan lokasi titik api. Kemudian juga termasuk juga dari perangkat-perangkat dalam RT RW di sini untuk kita mintain keterangan, termasuk juga sebagai pemilik kita mintain keterangan juga pada saat ini. Hasil keterangan dari rumah salah satu pemilik yang menjadi pemicu kebakaran itu apa sih, Pak, sebenarnya? Baik, jadi memang untuk sementara diduga bahwa itu karena terkait dengan masalah memasak, terus kemudian sempat ditinggal untuk mencuci. Nah, setelah itu timbullah kebakaran. Memang kondisinya rumah di situ di lantai 2 dan kondisi di atas itu semi permanen. Kemudian lokasi rumah di sekitaran warga Krukut ini cukup rapat, perumahan padat penduduk rapat, sehingga ketika terjadi kebakaran itu merembetnya cepat. Gitu. Apakah pemilik rumah ini bisa dijadikan tersangka, Pak? Kita lihat perkembangan hasil proses penyelidikan nanti. Ya, setelah dari proses penyelidikan kita baru bisa menuju ke langkah tahap proses selanjutnya. Oke. Saya ke Pak Lurah sedikit, Pak. Seperti apa nih, Pak, tindak lanjut dari warga sekitar khususnya di posko pengungsian dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Lurah Krukut ini, Pak? Terima kasih, Mbak. Setelah sandang pangan, kita coba untuk melayani warga masalah dokumentasi, dokumen-dokumen mereka. Hari ini kita sudah bekerjasama dengan Dukcapil, sudah mencetak 50 KTP warga yang terbakar. Nah, besok dengan kepolisian kita mau kerjasama untuk laporan kehilangan, gitu. Itu surat-suratnya. Gitu. Ada kesulitan sendiri nggak sih, Pak, dalam pencetakan KTP ini? Apakah ini pencetakan KTP juga menyangkut soal untuk mempermudah nantinya proses tahapan pemilu Pilpres 2019 nanti? Ya, diantaranya itu. Tapi yang namanya identitas perlu untuk semuanya. Alhamdulillah berjalan lancar. Tadi cuma 2 jam. Jam 10 kita identifikasi, kita minta data-datanya. Jam 12 sudah kita bagikan gitu, pada warga. Lanjut besok kartu keluarganya. Ada berapa kakak dan berapa jumlah jiwa, Pak, yang sudah dicetak rekam KTP, dan proses pembuatan kakak ini apakah dikenakan biaya juga, Pak? Enggak dikenakan biaya. Untuk hari ini 51 jiwa. Nah, untuk kakaknya besok sedang dalam proses.
Bahkan tadi pagi sudah juga dilakukan pembersihan puing-puing nih Pak untuk di rumah korban kebakaran ini. Nah, apakah akan dilakukan 3 pilar kerja bakti seperti itu, dan proses pengangkatan puing-puing itu seperti apa nantinya besok Pak? Ya, kita kerjasama dengan 3 pilar, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil. Besok akan mengerahkan pasukannya membantu kita. Diperkirakan 250 personil. Kita sudah siapkan, kita bagi per zonasi. Dan truknya juga sudah kita minta 5 truk. Nah, itu insya Allah selesai pagi. Kita mulai pukul 8. Satu lagi Pak Kapolsek, terkait dengan proses pengamanan seperti di kasus-kasus kebakaran ini kan banyak sekali warga-warga di luar sekitar sini yang masuk ke dalam. Ini seperti apa pengamanan yang dilakukannya? Baik, jadi untuk proses pengamanan yang dilakukan tentunya 3 pilar bekerjasama dari TNI, Polri maupun juga dari unsur Kelurahan Krukut, dibantu juga dari Kecamatan Mansari. Kita bersama-sama untuk membuat posko bersama. Kita sudah membuat posko bersama, di situ ada personel-personel yang ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan setiap hari. Kemudian terkait dengan masalah mengantisipasi adanya mungkin orang-orang yang mungkin memanfaatkan dengan situasi ini, kita juga bersama-sama dengan warga sekitar untuk memantau apabila ada hal yang mencurigakan, kita semuanya ada di posko bersama. Itu yang sehingga ketika terjadi segala sesuatu kita bisa antisipasi bersama. Kemudian untuk jalur arus kendaraan yang melewati di sepanjang jalan Krukut Utara ini, Ketapang Utara, jalan Ketapang Utara ini kita gunakan sistem buka tutup, sehingga nanti walaupun di sini banyak kendaraan-kendaraan yang sifatnya membantu dalam hal ini kayak semacam mobil MCK dan air ini tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada. Begitu aja. Proses untuk penutupan jalan dan juga rekayasa arus lalu lintas dan juga pengamanan ini dilakukan sampai kapan, Pak? Baik, jadi untuk proses ini selama kegiatan ini masih diperlukan, dan untuk kegiatan pengamanan tentunya ini bersama-sama dengan unsur 3 pilar ini kita rencanakan 1 minggu ke depan. Nah, setelah 1 minggu ke depan ini nanti baru kita evaluasi lagi sistem yang akan kita lakukan lebih lanjut. Pak Lurah, satu pertanyaan untuk kebutuhan air bersih dan juga MCK bagi para posko pengungsian di sini sudah berapa yang disediakan, Pak? Untuk yang di posko untuk di depan itu 1, cuma kita sedang minta lagi untuk yang supply yang di dalam, karena mereka untuk mandinya juga memerlukan itu. Kita sudah kontak dengan LH dan mereka nyanggupi hari ini untuk air bersihnya. Siap, terima kasih Bapak atas waktunya, selamat bekerja kembali Pak. Ya, Reva dan juga Vandana, di mana bahwa sebanyak 123 jiwa dari korban kebakaran di Krukut Taman Sari Jakarta Barat ini mengungsi di posko pengungsian yang berada di lokasi saya saat ini, di mana mereka sangat membutuhkan air bersih, kebutuhan pangan, juga makanan pokok, serta pampers dan juga pembalut dan pakaian dalam mereka. Dari Jakarta kita kembalikan ke Reva dan Vandana di studio. Terima kasih rekan Ayu atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.